Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel plain tanpa rasa, tanpa warna. Ini beratnya masing-masing 10 gram, kemasan kecil. Kalau beli kemasan kecil seperti ini, satu sasetnya hanya Rp2.000, jadi hanya Rp4.000 untuk 2 saset. Kalau kita pakai kemasan besar, itu isinya 15 gram dan harganya Rp5.000. Jadi masih untung beli yang kemasan kecil ya. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan untuk pandannya, saya pakai pasta pandan, ini kurang lebih 1 sendok makan. Aduk-aduk hingga betul-betul tercampur. Kalau misalnya teman-teman mau pakai perasan daun pandan, itu lebih bagus ya. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding, pastikan memasaknya harus benar-benar mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Selanjutnya, tuang puding pandan ke dalam loyang atau cetakan. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding pandannya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset agar-agar bening. Ini masing-masing beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera, bisa dikurangi atau ditambah ya. Aduk hingga tercampur merata. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 1100 ml santan. Ini aku peras dari 1 butir kelapa, jadi 1500 ml. Aku masukkan yang 1100 ml terlebih dahulu. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding santan menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Oh ya, sebagai informasi, kalau misalnya teman-teman beli santan dari kelapa parut, itu kelapa parutnya minta dikerok ya teman-teman, bagian kulit hitam yang ada di permukaan kelapanya, supaya nanti hasil santannya itu bisa putih bagus. Karena kalau misalnya nggak dikerok tuh biasanya ada coklat-coklat itu ya teman-teman. Karena kalau misalnya bagiannya permukaan nggak dikerok, itu nanti santannya itu kayak ada coklat-coklat kecil-kecil gitu. Kalau puding santannya sudah mendidih seperti ini, masukkan santan kentalnya. Ini aku masukkan 400 ml. Ini jadi aku peresnya itu, aku peres dulu santan kentalnya itu 400 ml, terus baru aku peres lagi 1100 ml. Terus kelapanya tadi itu aku blender ya teman-teman. Jadi santannya itu keluar semua kalau misalnya di blender terlebih dahulu kelapanya. Benar-benar kental banget. Makin kental santannya itu, pudingnya itu makin enak. Nah ini diaduk-aduk lagi pakai api kecil aja supaya santannya itu nggak pecah. Karena kalau pecah santan itu pengaruh banget sama rasa dan juga tekstur pudingnya. Ini jangan berhenti-berhenti ngaduknya ya teman-teman. Jadi harus terus diaduk kayak gini sampai kembali mendidih. Tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget gitu. Dan kalau sudah kembali mendidih seperti ini, jangan sampai pecah ya, langsung aja matiin apinya. Kemudian aduk-aduk sebentar untuk mengurangi buih-buih yang ada di permukaannya ini.
Kalau buih yang ada di permukaannya sudah berkurang, selanjutnya puding santan ini akan saya biarkan hingga uap panasnya betul-betul hilang. Untuk puding pandannya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Aku potong dadu seperti ini. Untuk potongannya itu sedang aja ya, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya saya pakai cup belimbing dengan ukuran 120 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan puding pandan ke dalam cup. Ini masing-masing saya beri 1 sendok makan. Selanjutnya untuk puding santannya ini pastikan uap panasnya sudah betul-betul hilang ya. Ini masih hangat tapi udah nggak ada lagi uap panasnya. Ini bisa langsung dituangkan ke dalam cup. Nah seperti ini penuh aku isinya. Jadi pastikan harus uap panasnya itu udah hilang dulu, karena kalau misalnya masih ada uap panasnya itu malah nanti bikin puding pandannya bisa mencair juga. Selanjutnya diaduk seperti ini supaya puding pandannya itu bisa menyebar dan bisa saling mengikat dengan puding santannya. Nah kayak gini ya. Semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup. Hasilnya 24 cup 120 ml seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru nanti diberi tutup. Puding santan pandannya udah betul-betul set dan dingin. Ini udah bisa dikasih tutup, dan kalau mau lebih nikmat lagi puding ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Pudingnya itu cakep banget, putih hijau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kenyal dan juga lembut dari santannya, kenyal dari puding pandannya. Tuh bagian dalamnya itu cakep kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep. Siapkan panci, kita akan buat lapisan yang pertama. Masukkan 1 saset agar-agar bening, beratnya 7 gram. Agar bening itu tanpa warna ya bun. 6 sendok makan gula pasir atau kurang lebih 100 gram ya bun. 1 sendok teh tepung maizena, 50 gram keju parut, dan 800 ml susu UHT full cream. Ini aku mix ya bun, aku pakai 500 ml susu UHT full cream yang ditambah 300 ml air. Kalau mau pakai UHT semua boleh banget ya. Selanjutnya ini diaduk dulu sampai tercampur dan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kalau sudah tercampur seperti ini, baru kita nyalakan apinya. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih dan semua bahan-bahan larut. Oh ya bun, kemarin ada yang tanya di komentar di salah satu videoku, untuk masak puding itu berapa menit ya bun gitu. Ini nggak ada patokan menitnya ya bun, yang penting diaduk terus pakai api sedang sampai betul-betul mendidih. Jadi kalau kita masak puding pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Jadi nggak patokan waktu berapa menitnya ya. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu ini diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Untuk cupnya aku pakai cup seperti ini ya bun, ini ukuran 150 ml. Nah, sekarang kita tuang ke dalam cup. Aku kasih kurang lebih 50 ml. Semuanya aku bagi menjadi 18 cup ya bun. Selanjutnya, kalau misalnya ada gelembungan-gelembungan di permukaannya seperti ini, bisa dipecahkan pakai tusuk gigi begini ya bun. Kemudian untuk lapisan yang pertama ini akan aku biarkan dulu sampai padat. Kita akan buat lapisan duanya pakai 1 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram ya bun. 100 gram gula pasir, 2 saset kopi instan, aku pakai cappuccino yang Torabika. Untuk gulanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, boleh dikurangi atau ditambah. 1 sendok teh tepung maizena dan 800 ml susu cair. Ini sama seperti yang pertama tadi ya bun, aku pakai 500 ml susu UHT full cream dan 300 ml air. Aduk dulu sampai semua bahan-bahan tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Aku masak lapisan yang kedua ini, waktu lapisan yang pertamanya udah setengah set ya. Nah kalau sudah tercampur seperti ini, nyalakan apinya, kemudian masak sambil terus diaduk sampai betul-betul mendidih.
Setelah betul-betul mendidih seperti ini, segera matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini juga hilang. Bisa sambil dikipas pakai kipas angin ya bun, supaya buihnya mudah hilang. Uap panasnya sudah berkurang, buih-buihnya juga sudah hilang. Sekarang ini siap untuk dituang ya bun. Supaya setiap lapisannya bisa menempel sempurna, ini aku tusuk-tusuk dulu pakai garpu kayak gini. Langsung saja kita tuangkan ke permukaan pudingnya. Ini aku bagi masing-masing 50 ml juga ya. Setelah semuanya dituang seperti ini, selanjutnya biarkan sampai padat. Kalau lapisan keduanya udah setengah set, sekarang kita buat lapisan yang ketiganya. Pakai 1 saset agar-agar bening, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, 2 sendok makan coklat bubuk. Aduk dulu sampai semua bahan-bahan tercampur, supaya coklat bubuknya nggak bergumpal ya bun. Setelah semua bahan-bahan tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 800 ml susu cair. Lanjut, ini diaduk sampai semua bahan-bahan larut. Kemudian ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, segera matikan apinya. Kemudian tambahkan 100 gram coklat batang. Ini sudah aku potong kecil-kecil ya bun, supaya lebih mudah larut. Lalu ini diaduk-aduk sampai coklat batangnya larut dan uap panasnya berkurang. Juga buih-buihnya ini hilang ya bun. Pastikan coklat batangnya sampai benar-benar larut ya. Ini tadi sembari aku menunggu lapisan keduanya padat, aku tutup ya bun. Dan uap panasnya sudah betul-betul hilang. Kemudian buih-buihnya juga sudah hilang. Sekarang siap untuk kita tuangkan. Untuk lapisan kedua ini juga ditusuk-tusuk dulu pakai garpu gini ya bun, supaya bisa menempel sempurna. Langsung kita tuang untuk lapisan yang ketiga. Duh, langsung kelihatan cakep banget ya bun. Udah kelihatan ya bun, ini cakep banget. Dan udah aku tuang semuanya sampai penuh. Selanjutnya biarkan sampai betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Baru nanti dimasukkan ke dalam kulkas supaya dingin dan benar-benar padat. Karena ini dimakan dingin pasti lebih enak ya bun. Bun, pudingnya udah betul-betul padat, set dan dingin. Ini mau aku cobain dulu ya bun. Jadi kalau misalnya pudingnya udah padat dan set, bisa dimasukkan ke dalam kulkas minimal 3 jam ya. Ini tapi belum sampai 3 jam aku keluarkan. Dan ini mau aku cobain dulu ya. Ini bentuknya tuh cakep banget kayak gini bun. Cakep banget ya. Bismillah. Terasa lembut banget. Setiap lapisannya seperti ini. Tuh. Cakepnya Masya Allah. Bener-bener cakep banget ya. Bismillah. Pertama, siapkan panci. Kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera. 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Dan 700 ml air. Selanjutnya ini diaduk. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak puding kelapa menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Saat teman-teman memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair juga tidak mudah basi. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, tuang puding kelapa ke dalam wadah. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding kelapanya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 1 saset Nutrijel anggur kemasan kecil. Ini beratnya 10 gram. 1 saset agar-agar plain, beratnya 7 gram. 9 sendok makan gula pasir atau sesuai selera, boleh ditambah atau dikurangi.
dan 1200 ml air. Untuk warnanya supaya lebih terang saya tambahkan pewarna ungu 2-3 tetes. Selanjutnya ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak puding anggur sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Setelah pudingnya betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya masukkan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel anggur. Ini saya masukkan semuanya, kemudian aduk-aduk hingga larut. Untuk fruit acid ini jangan di skip ya teman-teman, karena fruit acid ini menguatkan rasa buah dari rasa Nutrijel anggurnya. Selanjutnya ini akan saya biarkan hingga uap panasnya betul-betul hilang. Lanjut siapkan mangkok, masukkan 1 sendok makan biji selasi, tambahkan air panas secukupnya. Kemudian ini akan saya rendam sampai mengembang, sisihkan terlebih dahulu. Untuk puding kelapanya ini sudah set. Selanjutnya ini akan saya kerok menggunakan kerokan kelapa. Cuma ini mau saya kerok kecil-kecil aja kayak gini teman-teman. Dan ini sudah selesai semuanya. Untuk cupnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya untuk jeli kelapanya ini akan saya masukkan ke dalam cup. Ini saya masukkan masing-masing 1 sendok makan ya teman-teman. Semuanya udah saya masukkan ke dalam cup. Untuk puding anggurnya, ini uap panasnya sudah betul-betul hilang. Kemudian masukkan biji selasi yang tadi sudah direndam. Aduk hingga tercampur. Selanjutnya, tuang puding anggur ke dalam cup. Ini saya tuang sampai penuh. Dan kemudian untuk pudingnya ini bisa diaduk seperti ini supaya puding kelapanya terikat dengan puding anggurnya. Dan supaya biji selasinya juga bisa menyebar. Semuanya udah saya masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Puding anggur kelamutnya ini udah betul-betul set. Dan ini udah bisa diberi tutup. Kemudian ini lebih segar kalau dimasukkan ke dalam kulkas. Tapi sebelum dimasukkan kulkas dan diberi tutup, ini mau aku cobain terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini kenyal tapi juga lembut. Tuh si Ade udah langsung minta. Langsung aja yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel plain. Ini beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Lalu aduk kembali. Kemudian masak puding menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai pudingnya betul-betul mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, siapkan wadah, kemudian bagi puding bening menjadi 3 bagian.
mangkok ini saya beri pewarna kuning, hijau, dan merah. Ini masing-masing saya beri pewarna 3 tetes. Selanjutnya aduk rata hingga tercampur seperti ini. Dan setelah semuanya diberi pewarna seperti ini, diamkan hingga betul-betul set. Setelah pudingnya beku seperti ini dan ini sudah betul-betul set, selanjutnya ini dikeluarkan dari dalam mangkok. Dan kemudian ini akan saya belah dulu menjadi 2 bagian seperti ini ya teman-teman. Jadi enaknya memang pakai talenan ya, supaya lebih mudah. Kemudian ini tinggal dipotong seperti ini. Selanjutnya ini tinggal dipotong dadu seperti ini. Untuk potongan dadunya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, jadi sedang aja. Lanjut lakukan sampai selesai. Setelah selesai semua dipotong seperti ini, selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan kembali panci, masukkan 2 saset Nutrijel Plain. Ini yang beratnya 10 gram, jadi total 20 gram. Tambahkan 120 gram gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera. Kalau mau lebih manis boleh ditambah, atau kalau misalnya kemanisan boleh dikurangi. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur, tambahkan 600 ml air. Sambil diaduk seperti ini untuk mengurangi gumpalan. Saya masukkan sedikit dulu airnya. Lanjut saya masukkan semuanya 600 ml. Kemudian tambahkan 600 ml susu cair. Saya pakai susu UHT full cream. Kalau misalnya mau pakai susu UHT semua boleh. Kalau misalnya di mix dengan air, artinya itu akan lebih hemat ya teman-teman, dan rasanya akan tetap enak. Lanjut masak puding susu sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Gunakan api sedang saja. Untuk memasak puding susu ini tidak boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman, jadi harus terus diaduk supaya adonan pudingnya tidak pecah. Karena kalau misalnya sampai pecah, itu nanti akan berpengaruh terhadap rasa dari pudingnya. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, selanjutnya puding susu ini saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk cupnya saya menggunakan cup berukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya ini tinggal kita kasih untuk jelly pudingnya. Kemudian untuk jelly warna kuning, ini sama. Jadi ini aku masukinnya kira-kira aja ya teman-teman. Selanjutnya tuang puding susu. Ini dituang sampai terendam seperti ini. Dan supaya warna pudingnya lebih merata, ini saya aduk menggunakan tusuk sate seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga set. Untuk sisa puding susunya, kalau misalnya terlanjur membeku, bisa dicairkan lagi ya teman-teman. Tidak harus sampai mendidih, cukup sampai mencair saja. Kalau sudah kembali mencair seperti ini, matikan api. Selanjutnya, tambahkan secukupnya pasta stroberi. Kalau misalnya tidak ada pasta stroberi, bisa pakai pewarna merah biasa ya teman-teman. Seperti ini sudah cukup. Dan untuk puding sebelumnya, ini sudah set ya teman-teman, meskipun belum set banget. Jadi kayak setengah set gitu. Langsung aja dituangkan untuk puding stroberinya. Ini dituang sampai penuh.
Jadi ada sisa 150 ml puding stroberinya. Ini akan aku tuang di cup yang berbeda. Kalau ada gelembung udara di permukaan puding, bisa dipecahkan menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate, teman-teman, supaya tampilannya lebih halus. Kemudian lanjut biarkan puding hingga betul-betul set. Pudingnya itu semuanya udah set, teman-teman. Ini warnanya sebetulnya pink banget, cuma di kamera itu warnanya jadi kayak peach gitu. Aku udah arahin cahayanya dari segala arah, cuma belum berhasil ya teman-teman. Tapi ini beneran warnanya itu cantik banget pinknya. Langsung aja mau aku cobain. Bismillah. Lembut dan ada kenyal-kenyalnya gitu teman-teman. Tuh. Bismillah. Tampilan dari pudingnya itu beneran cantik banget, cocok banget dijadikan sebagai ide jualan atau sekedar cemilan bersama keluarga tercinta. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima